Selamat datang di podcast Loud. Let's open up discussions. Kenalin, nama saya Juang. Saya Moza. Saya Barat. Nah, langsung aja kita ke pembahasannya. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita yang membahas hal-hal seru tetapi tetap berfaedah. Iya, dan kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang jujur aja sih aku kira ini bakal bosenin. Tapi ternyata pas sudah tahu jalan ceritanya, keren banget loh. Hah? Apaan tuh? Jangan-jangan ini tentang sejarah lagi. Nah iya bener, tapi jangan khawatir dulu. Kali ini kita bakal membahas tentang GAPI alias Gabungan Politik Indonesia, tapi versi santai ya, bukan versi ulangan sejarah. Nah, jangan kabur dulu guys. Ini bukan ceramah sejarah yang kaku kok, tapi isinya tetap berbobot. Oke, jadi GAPI itu terbentuk tahun 1993 ya? Nah iya bener banget, tahun segitu tuh Indonesia masih jajah sama Belanda. Udah banyak sih partai politik yang berdiri, tapi sayangnya mereka masih bersifat sendiri-sendiri. Kayak lagi main futsal tapi semua pengen nyetak gol, nggak ada yang mau jagain gawang. Iya, padahal kalau misalnya kita mau menang harus ada yang rela kerjasama. Nah dari situ deh muncul ide kenapa ya kita nggak gabung aja biar lebih kuat. Nah dari situ lahirlah GAPI, Gabungan Politik Indonesia. Oh, jadi ini semacam aliansi antar partai gitu ya? Nah, bener banget. Partai-partai kayak Gerindra, Gerindo, dan PSII, mereka semua gabung di GAPI. Itu satu tujuan besar Indonesia punya perubahan sendiri. Keren banget ya, pas lagi jajah aja kita udah mikir politik setinggi itu. Dan ingat ya, waktu itu belum ada media sosial atau secara nasional kayak sekarang. Jadi semua komunikasi serba terbatas, tapi semangatnya tetap tinggi banget. Nah, bayangin mereka ini rapat tuh berjam-jam cuman buat nyatuin pendapat antar partai. Jadi mereka tuh bukan cuma memperjuangin perjuangan fisik, tapi mereka juga menggunakan ide dan prinsip. Nah, tadi kamu bilang tujuan besarnya itu Indonesia berparlemen kan? Iya simple, tapi maknanya dalam banget. Artinya tuh biar rakyat Indonesia punya wakil sendiri dan pemerintahnya sendiri, bukan cuma disetir sama pemerintahan Belanda aja. Nah, kayak bilang, udah deh, biarin kami ngatur rumah tangga kami sendiri. Tapi iya, Belanda ini udah menumpang lama, tapi dia malah ngatur. Iya, slogannya Indonesia berparlemen itu sampai jadi seruan nasional waktu itu. Banyak rakyat yang mulai sadar kalau Indonesia ini tuh butuh bersatu lewat politik, bukan cuma sekedar perlawanan bersenjata. Nah, ini juga bukti kalau perjuangan itu nggak cuma soal perang, tapi juga soal diplomasi dan kesadaran politik. Nah iya, karena lewat parlemen ini rakyat bisa bersuara dan didengar. GAPI itu pengen Indonesia punya sistem yang adil dan modern, nggak asal tunduk sama penjajah. Nah iya, dan lucunya kadang Belanda tuh pura-pura ngedukung ide itu sendiri. Padahal sebenarnya mereka tuh takut kalau rakyat Indonesia malah jadi pintar dan sadar akan haknya sendiri. Nah, kalau ngomongin GAPI ini pasti nggak lepas nih dari yang namanya Muhammad Husni Tamrin. Bener banget, Tamrin itu politisi yang keren banget, berani ngelawan kebijakan Belanda yang tidak rakyat, tapi tetap melakukan lewat jalur politik. Selain Tamrin, ada Amir Syarifuddin, Soekarno, dan beberapa tokoh nasional lainnya yang mendukung gagasan GAPI. Wah, berarti ini kayak Avengers-nya dunia politik Indonesia dong. Bisa bilang gitu, mereka punya peran masing-masing, tapi tujuannya sama, membangkitkan kesadaran nasional buat bersatu. Dan menariknya, meskipun berbeda latar belakang politik, ideologi, mereka bisa saling menghargai dan duduk bareng buat ngebahas masa depan Indonesia. Nah, bayangin aja, zaman sekarang tuh politik itu masih sering berantem gara-gara mereka tuh berbeda pendapat. Buktinya dulu tuh mereka bisa saling satu meja tanpa saling jegal. Nah iya, mereka paham politik bukan cuma rebutan kursi, tapi wadah perjuangan bersama. Itu sih level kesadaran politik yang tinggi banget guys. Tapi
perjuangan Gapi tuh nggak semulus itu, guys. Iya, Belanda tuh waktu itu keras banget ya. Mereka tuh kayak belum waktunya kalian ngatur negara kalian sendiri. Padahal rakyat udah jelas siap, tapi malah Belanda sih jadi janji kosong. Benar, jadi Gapi tuh terus berjuang lewat rapat umum, pidato, surat kabar. Mereka bikin masyarakat tuh jadi sadar kalau mau merdeka, Indonesia tuh harus bersatu buat bebas dari penjajahan. Nah, berarti kalau dipikir GAPI itu semacam gerakan kesadaran nasional ya, tapi versi politik. Iya benar banget tuh, mereka lawan bukan pakai senjata tapi pakai gagasan, dan itu susah banget loh di zaman itu karena semua hal yang melawan Belanda itu dianggap berbahaya. Iya benar banget, bahkan kadang Gapi bikin tulisan di koran aja tuh bisa dianggap sebagai ancaman. Tapi mereka tuh bukan mundur, mereka tuh malah sadar kalau perubahan besar itu butuh keberanian dan ketekunan yang besar. Nah, berarti kayak kata pepatah ya, kata itu lebih tajam daripada pedang. Dan GAPI itu ngebuktiin bahwasanya mereka tuh melawan penjajah lewat ide-ide tajam dan argumentasi yang cerdas. Nah, yang paling keren dari GAPI itu soal semangat persatuannya. Setuju, nah partai-partai yang saya ribut tuh partai-partai yang beda pendapat bisa satu waktu itu karena mereka tuh sadar musuh utama mereka tuh cuma satu, yaitu penjajah. Iya, beda dikit tuh nggak masalah, yang penting tujuannya sama. Sekarang aja kita masih suka berantem gara-gara masalah sepele. Padahal dulu mereka bisa mengatasi atau sepakat dengan hal-hal besar. Nah, itulah pelajaran penting dari GAPI. Kalian mau maju, kita harus satu arah, bukan saling jatuhin. Betul, bayangin waktu itu Indonesia tuh nggak bersatu, mungkin Indonesia tuh nggak bakal semudah ini buat merdeka. Nah, dan persatuan itu bukan berarti semuanya tuh harus sama. Yang penting tuh saling melengkapi, kayak grup band. Ada yang main gitar, ada yang main drum, biar musiknya tuh selaras dan enak didengar. Wah, perumpamannya bagus banget tuh. Ya. Intinya kalau bangsa ini mau kuat, kita harus bisa main lagu yang sama, walaupun alatnya berbeda-beda. Benar. Sayangnya Gapi tuh umurnya nggak panjang, jadi pada tahun 1942 Jepang kan datang nih ke Belanda buat nguasain Indonesia. Nah semuanya tuh kegiatan politik jadi langsung diberhentiin total. Nah iya, Jepang nggak kasih ruang buat organisasi politik kayak GAPI, tapi semangatnya mereka nggak mati. Nah, justru ide-ide dari GAPI ini yang bisa jadi fondasi buat kita menuju kemerdekaan tahun 1945. Iya bisa dibilang tuh Gapi kayak jembatan dari masa politik yang masih pecah-pecah menuju masa perjuangan yang bersatu. Setuju banget, dan meskipun mereka nggak bertahan lama, pengaruhnya terasa sampai sekarang. Ya, mereka udah ninggalin jejak penting, kesadaran bahwa perubahan itu besar, bisa dimulai dari kesatuan niat dan kerjasama. Benar, kadang organisasi bisa bubar, tapi ide dan semangatnya tetap hidup di generasi berikutnya. Kayak api kecil yang terus dijaga sampai akhirnya nyala dia jadi kemerdekaan. Kalau dipikir-pikir, Gapi tuh kayak mengingat ya buat kita sekarang. Kadang-kadang kita tuh lupa kalau kekuatan terbesar bangsa ini justru di persatuannya. Nah, setuju banget. Mereka tuh dulu bersatu buat lawan penjajahan. Nah, berarti sekarang kita seharusnya tuh bersatu buat melawan hal-hal kayak korupsi, kemalasan, dan perpecahan. Wih, dalam banget Bang Juang. Tapi bener sih, sejarah kayak GAPI itu bukan cuma dihafalin, tapi dijadiin pelajaran hidup. Iya bener banget, apalagi di era sekarang banyak banget isu yang bikin masyarakat tuh jadi terpecah. Tapi Gapi ngasih contoh bahwa perbedaan pendapat bukan berarti harus bermusuhan. Nah, itu berarti persatuan itu bukan berarti semuanya harus sama, tapi kita tetap jalan bareng nih, walaupun beda pendapat. Keren banget. Jadi kesimpulannya GAPI ngajarin kita mau politik bukan soal kekuasaan, tapi soal tanggung jawab buat nyatuin bangsa. Iya setuju banget. Jadi nanti kalau ada yang bilang sejarah tuh ngebosenin, bilang aja sejarah tuh keren, asal yang ngebawain tuh kayak podcast kita. Iya nih. Oke deh, kayaknya udah cukup nih obrolan kita soal GAPI. Semoga yang dengerin bisa lebih paham kenapa gerakan ini penting banget buat sejarah Indonesia. Dan semoga kita semua bisa belajar buat tetap bersatu apapun perbedaannya. Amin. Oke, saya Juang. Saya Moza. Saya Bara, sampai jumpa. Bye-bye. Bye.